Pembahasan kali ini dimulai dari satu fakta penting, yaitu perhatian negara terhadap aparatur sipil negara tidak berhenti saat masa kerja berakhir. Reformasi birokrasi yang selama ini dijalankan bukan hanya ditujukan untuk ASN yang masih aktif, tetapi juga harus berdampak nyata bagi para pensiunan. Inilah yang menjadi penegasan utama bahwa kesejahteraan pensiunan adalah bagian dari tanggung jawab negara. Dalam berbagai kesempatan resmi ditegaskan bahwa reformasi birokrasi harus mampu mensejahterakan pensiunan. Para pensiunan adalah bagian dari sejarah panjang pengabdian negara. Mereka adalah orang-orang yang selama puluhan tahun bekerja di balik sistem pemerintahan, menjalankan kebijakan, melayani masyarakat, dan menjaga jalannya negara agar tetap berdiri kokoh. Oleh karena itu, ketika berbicara soal perbaikan sistem dan peningkatan kesejahteraan, pensiunan tidak boleh dilupakan. Momentum peringatan Hari Ulang Tahun Korpri menjadi pengingat kuat akan peran besar ASN, baik yang masih aktif maupun yang telah purna tugas. Lebih dari 15.000 ASN berkumpul dalam satu kegiatan besar, menunjukkan bahwa Korpri bukan hanya organisasi formal, tetapi rumah besar bagi jutaan ASN di seluruh Indonesia. Di usia yang ke-54, pengabdian Korpri telah melewati berbagai zaman, berbagai tantangan, dan berbagai perubahan kebijakan. Tema besar yang diusung adalah persatuan dan kedaulatan untuk mewujudkan Indonesia maju. Tema ini bukan sekadar slogan, tetapi pesan bahwa ASN harus tetap solid, berintegritas, dan profesional. Semangat ini juga mencerminkan bahwa negara ingin memastikan sistem birokrasi berjalan dengan baik dari hulu hingga hilir, termasuk dalam urusan gaji dan tunjangan pensiunan. Ketika membicarakan gaji pensiunan terbaru, kita perlu melihat konteks besarnya terlebih dahulu. Negara saat ini mengelola jutaan ASN yang menjadi tulang punggung birokrasi. Lebih dari 5 juta ASN menjalankan roda pemerintahan dan mengeksekusi anggaran negara yang nilainya sangat besar. Anggaran inilah yang menjadi dasar dari seluruh kebijakan, termasuk pembayaran gaji dan tunjangan. Pengelolaan anggaran yang besar ini harus dilakukan secara efektif dan efisien. Karena itulah setiap kebijakan kenaikan gaji, termasuk gaji pensiunan, harus melalui perhitungan yang matang. Negara tidak hanya melihat kebutuhan hari ini, tetapi juga keberlanjutan di masa depan. Inilah sebabnya mengapa setiap kebijakan selalu diumumkan secara resmi dan melalui aturan yang jelas. Dalam konteks inilah kemudian muncul informasi resmi mengenai tabel gaji pensiunan terbaru yang mulai berlaku per 1 Februari. Informasi ini menjadi perhatian besar karena menyangkut langsung penghasilan bulanan para pensiunan. Yang perlu dipahami sejak awal, gaji dan tunjangan ini dibayarkan langsung ke rekening masing-masing penerima sesuai mekanisme yang sudah berjalan. Penyesuaian gaji dan tunjangan ini tidak berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari sistem besar reformasi birokrasi yang terus bergerak ke arah yang lebih baik. Dunia telah berubah sangat cepat. Era digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Sistem birokrasi pun harus menyesuaikan diri agar lebih cepat, lebih sederhana, dan lebih mudah diakses. Perubahan ini juga berdampak pada sistem pembayaran gaji pensiun. Proses yang dulu rumit perlahan dibuat lebih sederhana, dari yang lambat menjadi lebih cepat, dari yang menyulitkan menjadi lebih membahagiakan. Tujuan akhirnya adalah agar pensiunan tidak lagi terbebani oleh urusan administratif yang berbelit-belit. Gaji pensiunan yang dibayarkan per 1 Februari mencerminkan upaya negara untuk tetap menjaga kesejahteraan purna bakti. Tidak hanya gaji pokok, tetapi juga tunjangan yang melekat. Semua ini dihitung berdasarkan aturan yang berlaku, masa kerja, golongan terakhir, serta ketentuan lain yang telah ditetapkan sejak awal pensiun. Penting untuk dipahami bahwa besaran gaji pensiunan tidak sama antara satu orang dengan yang lain. Hal ini bukan karena ketidakadilan, melainkan karena dasar perhitungannya memang berbeda. Pangkat terakhir, golongan, dan masa kerja menjadi faktor utama. Oleh karena itu, perbedaan nominal adalah hal yang wajar. Penyaluran gaji dan tunjangan dilakukan melalui sistem yang sudah terintegrasi. Pembayaran dilakukan secara langsung ke rekening masing-masing pensiunan. Hal ini memberikan rasa aman karena dana tidak melalui perantara yang tidak jelas. Pensiunan dapat langsung mengecek saldo rekening untuk memastikan pencairan telah diterima.
Dalam proses ini, pensiunan tetap diingatkan untuk memastikan data pribadi dan data rekening selalu aktif dan sesuai. Sistem digital yang digunakan sangat bergantung pada keakuratan data. Jika ada perubahan rekening atau data penting lainnya, perlu segera diperbarui agar tidak terjadi kendala saat pencairan. Perhatian terhadap kesejahteraan pensiunan juga tidak bisa dilepaskan dari semangat kesiapsiagaan ASN. Negara ingin memastikan bahwa seluruh sistem berjalan dengan baik, mulai dari pelayanan publik, pengelolaan anggaran, hingga perlindungan sosial. Semua ini saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. 8 tekad kesiapsiagaan yang dicanangkan menjadi landasan moral dan profesional bagi ASN. Persatuan, integritas, netralitas, dan profesionalisme menjadi nilai utama. Nilai-nilai inilah yang selama puluhan tahun dipegang oleh para pensiunan saat masih aktif bekerja, dan kini hasilnya kembali kepada mereka dalam bentuk sistem yang lebih tertata. Peningkatan gaji dan tunjangan pensiunan bukan hanya soal angka. Ini adalah bentuk penghargaan negara atas pengabdian panjang yang telah diberikan. Ini juga menjadi bukti bahwa sistem birokrasi terus belajar dan berbenah untuk menjadi lebih manusiawi dan berpihak pada kesejahteraan. Di tengah tantangan ekonomi, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan perubahan sosial yang cepat, kepastian gaji pensiun memiliki arti besar. Bagi banyak pensiunan, gaji pensiun adalah sumber utama penghidupan. Oleh karena itu, kepastian pencairan tepat waktu dan nominal yang jelas sangat penting untuk ketenangan hidup. Reformasi birokrasi yang diarahkan untuk melindungi dan membahagiakan ASN juga harus dirasakan oleh pensiunan. Dari pelayanan yang lebih ramah, sistem yang lebih mudah, hingga kebijakan yang lebih berpihak. Semua ini adalah bagian dari proses panjang yang terus berjalan. Ketika gaji dan tunjangan masuk ke rekening pada 1 Februari, itu bukan hanya transaksi keuangan. Itu adalah hasil dari sistem yang bekerja, dari komitmen negara, dan dari perjuangan panjang para ASN yang telah mengabdi. Setiap angka di rekening membawa cerita pengabdian bertahun-tahun. Penting bagi pensiunan untuk tetap mengikuti informasi resmi dan tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang belum jelas. Informasi yang benar akan selalu diumumkan melalui jalur resmi dan berlaku secara nasional. Dengan begitu, tidak ada kebingungan dan tidak ada harapan yang salah arah. Kedepan, arah kebijakan negara tetap mengarah pada perbaikan kesejahteraan ASN dan pensiunan. Namun semua dilakukan secara bertahap dan terukur. Kesabaran dan pemahaman menjadi kunci agar setiap perubahan bisa disikapi dengan tenang. Dengan memahami keseluruhan konteks ini, pensiunan dapat melihat bahwa gaji dan tunjangan yang diterima bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Ia adalah bagian dari sistem besar yang terus bergerak menuju birokrasi yang lebih baik, lebih adil, dan lebih berpihak pada manusia. Akhirnya, gaji pensiunan yang diterima pada awal Februari adalah bentuk nyata bahwa negara tetap hadir. Bukan hanya untuk yang masih bekerja, tetapi juga untuk mereka yang telah menunaikan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Inilah makna sebenarnya dari reformasi birokrasi yang tidak melupakan para purna bakti.